Kelangkaan gas LPG terjadi di Banda Aceh. Warga pun terpaksa mengantri panjang sejak pagi demi mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Antrean mengular terlihat di sejumlah agen gas LPG di Banda Aceh. Salah satunya di Lambung Meraksa, Banda Aceh. Warga rela berdiri berjam-jam sambil membawa tabung kosong, berharap bisa pulang dengan membawa gas. Kelangkaan gas LPG 12 kg ini telah berlangsung hampir sepekan. Keterbatasan pasokan membuat warga terpaksa mendatangi agen dan jaraknya hingga beberapa kilometer dari rumah mereka. Sudah berapa lama Bang antri gas? Dari hari Sabtu, hari Jumat malam Sabtu dari sini sampai yang ini alhamdulillah dapat ya, dapat. Ibu sudah berapa hari ngantri gas di sini? Dari hari Sabtu jam 6:30 Pak ke sini. Hari Sabtu. Sampai sekarang belum dapat Ibu? Belum dapat. Ini dia gasnya. Meski tidak terdampak langsung bencana banjir bandang dan longsor, sejumlah pangkalan dan agen gas di Banda Aceh mengalami kekosongan stok gas, baik untuk 3 kilo hingga 12 kg. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Akses penghubung Kabupaten Biren ke Bener Meriah Aceh kembali terbuka setelah jembatan Bailey sepanjang 30 meter di Desa Tupin Mane Juli, Biren, Aceh selesai dibangun dalam waktu 2 pekan. Jembatan Bailey Tepin Mane sebagai akses jalan nasional dari Kabupaten Biren ke Bener Meriah berhasil disambung. Ratusan warga langsung antusias mencoba melewati jembatan sepanjang 30 meter yang dibangun oleh tim Zipur Kodam Iskandar Buddha. Jembatan ini dibangun setelah jembatan utama putus diterjang banjir bandang. Keberadaan jembatan Bailey ini diharapkan bisa menopang beban lalu lintas sambil menunggu pembangunan kembali jembatan permanen yang lebih kokoh. Dengan ke Bener Meriah ini sudah bisa dilintasi dan bisa masyarakat menggunakan jembatan ini untuk aktivitas ekonomi dan juga kebutuhan lainnya. Para pengguna jalan, khususnya pengemudi truk dan kendaraan logistik, diimbau untuk mematuhi batas tonase yang tertera di rambu-rambu agar jembatan bisa berfungsi optimal. Seorang mahasiswi Universitas Hasanuddin asal Aceh Tengah hingga saat ini belum mendapatkan kabar nasib keluarganya pasca banjir bandang. Ia pun berharap keluarganya aman dan mendapat bantuan. Kalau untuk sekarang Kak, sebenarnya saya kekhawatirannya cuman ini sih Kak, karena maksudnya mereka di sana udah makan nggak ya? Karena Kak, saya dapat kabar 2 hari 3 hari yang lalu tuh di sana memang orang banyak kali yang kelaparan Kak. Amirah Salsabilah, mahasiswi asal Takengon, Aceh Tengah, Aceh ini tengah menjalani magang harian di salah satu rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan, di ruang pelayanan dan antrean administrasi. Meski tetap berusaha fokus, namun ia mengaku pikirannya terbagi dua, lantaran kehilangan kontak dengan keluarganya di Takengon sejak banjir bandang melanda Pulau Sumatera. Sehat, terus sudah hilang, ini pakai data. Amirah kerap memeriksa ponselnya, berharap ada kabar dari keluarganya. Selama ini, ia hanya berkomunikasi dengan tantenya terkait situasi di kampung halamannya. Kalau untuk sekarang Kak, sebenarnya saya kekhawatirannya cuman ini sih Kak, karena maksudnya mereka di sana udah makan nggak ya? Karena Kak, saya dapat kabar 2 hari 3 hari yang lalu tuh di sana memang orang banyak kali yang kelaparan Kak. Mereka di sana cuma bisa makan ubi, pisang, Kak, labu. Karena Kak, kalau misalnya dapat bantuan kan akhir-akhir ini ada bantuan Kak. Mereka dapat misalnya satu keluarga cuma dapat beras 1 kilo 2 kilo kayak gitu Kak. Itu pun bukan untuk tiap hari dapat bantuannya Kak, belum tentu kan. Cuman itu sih Kak. Maksudnya bukan karena saya pengen pulang, bukan. Karena saya tahu kan jaraknya jauh. Terus kalau saya pulang nambah beban lagi di sana Kak. Amirah bertekad menyelesaikan pendidikannya di Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Hasanuddin yang tinggal sedikit lagi agar ia bisa segera kembali ke Takengon, Aceh Tengah.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sebanyak 31 perusahaan diduga jadi penyebab banjir bandang Sumatera. Pemerintah pastikan ambil langkah hukum. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH bergerak cepat memetakan sejumlah perusahaan yang diduga menjadi biang kerok penyebab bencana banjir melanda Aceh dan Sumatera. Terkuak sedikitnya ada 31 perusahaan yang dianggap merusak hutan di daerah aliran sungai hingga menyebabkan banjir bandang. Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan das daerah aliran sungai, itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, das yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab. Demikian informasi sebentar. Pemerintah memastikan akan menindak tegas semua pihak yang bertanggung jawab dengan proses pidana hingga ganti rugi kerusakan lingkungan. Selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Hingga saat ini, Bareskrim Polri sudah menangani 1 dari 31 perusahaan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya tunjukkan ijazah Jokowi ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Seorang streamer YouTube yang menghina suku Sunda viral di media sosial. Polisi pun menangkap pelaku di Semarang dan dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk pemeriksaan. Bandung dia. King. Kata-kata hari ini, Bob. Dari potongan rekaman video live streaming, streamer YouTube bernama Muhammad Adimas Firdos alias Resbob menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola. Selain itu, si perekam juga mentertawakan hinaan tersebut. Akibat video viral tersebut, warganet asal suku Sunda geram meminta polisi untuk memproses dan menangkap pemilik akun Resbob karena menyatakan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Setelah diselidiki, pelaku ditangkap polisi di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Pelaku tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin malam dengan dikawal di Ditres Cyber Polda Jawa Barat. Polisi telah memeriksa 2 orang diduga turut membantu pelaku hingga kabur ke sejumlah kota. Sementara terduga pelaku menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Sunda, Jawa Barat. Cukup membuat gaduh di media sosial yang mana ada konten videonya pada saat streamer di YouTube itu mengucapkan menyebutkan atau menghina salah satu suku, berpindah-pindah kota, dari mulai Surabaya kemudian ke Surakarta dan terakhir kita tangkap di Semarang. Saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Warga Sunda maafin saya menyesali perbuatan saya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Sebanyak 31 perusahaan jadi penyebab banjir Sumatera. Pemerintah tegaskan langkah hukum. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Siang.